Ya, pemirsa, pembentukan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund diharapkan menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia. Ya, selain itu, pembentukan SWF ini pun tidak lain karena keinginan pemerintah dalam percepatan investasi dengan cara mencari partner, bukan dengan utang. Pemerintah telah sangat dekat dalam membentuk lembaga pengelola investasi atau LPI dengan nama Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund atau SWF. Bahkan sejumlah nama calon Dewan Pengawas yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo pun telah disetujui DPR. Presiden sendiri menyebutkan target awal dana yang masuk ke SWF akan mencapai 20 miliar dolar Amerika. Pemerintah juga akan menyetorkan modal awal tunai sebesar 15 triliun rupiah dan saham BUMN 50 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menegaskan Sovereign Wealth Fund yang dibentuk pemerintah ini sangat berbeda dengan Sovereign Wealth Fund di negara tetangga. Pasalnya, tujuan pembentukan SWF ini tidak lain karena keinginan pemerintah dalam percepatan investasi dengan cara mencari partner bukan dengan utang. Kita ingin mempercepat daripada investasi yang ada di Indonesia, tetapi tidak dengan hutang. Tetapi kita mencari tambahan modal dengan berpartner. Dan ini yang kita harapkan bahwa Sovereign Wealth Fund juga yang sangat berbeda dengan sovereign fund tetangga, yang dimana kemarin ada kasus-kasus sedikit seperti 1MDB atau lainnya. Erick menambahkan Sovereign Wealth Fund nantinya akan fokus pada aset-aset nasional, sehingga diharapkan akan terciptanya hubungan kerja atau partnership dengan investor lain yang pada akhirnya berdampak positif bagi pengusaha lokal dan warga daerah setempat yang berdekatan dengan investasi terkait. Lantas, apakah keberadaan SWF juga bisa meningkatkan kinerja emiten-emiten di pasar modal? Simak pembahasannya sesaat lagi. Dari Jakarta, Deki Anwardi, IDEX Channel. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder dan CEO dari Finvestal Consulting. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Pak Pras. Iya, di akhir pekan ini kita akan mengulas ini bagaimana pergerakan bursa global cenderung merah semua. Sementara indeks harga saham gabungan pun tidak jauh berbeda, sudah mengalami aksi profit taking. Kalau kita cermati terlebih dahulu untuk pergerakan bursa global, apa yang bisa dilihat ini, dicermati oleh para investor dan trader sebelum memulai perdagangan hari ini, Pak Fendi? Ya, jadi ada dua hal, Pak Pras, ya kalau menurut saya, yang mestinya menjadi concern para trader maupun para investor terutama di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah ini kan sudah mulai ada action yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia untuk melakukan lockdown kembali ataupun pengetatan terkait dengan penyebaran COVID, wabah COVID ya, yang masih lumayan besar ya. Jadi artinya menjadi concern utama, di samping juga berupaya keras untuk menumbuh kembangkan ataupun merecovery pertumbuhan ekonomi. Jadi ini menjadi hal negatif tersendiri yang mempengaruhi pergerakan bursa di dunia. Yang kedua karena memang market hampir seluruh equity market terutama hampir seluruh negara dunia termasuk di Jakarta itu kan sudah mengalami apresiasi harga bahkan melebihi ekspektasi ya Pak. Seperti misalnya indeks harga saham gabungan sudah sempat ya 2 hari yang lalu pada hari Kamis itu sudah mencapai level tertinggi bahkan sebelum terjadinya wabah COVID itu 6.504 pada saat sebelum COVID kan 6.348 levelnya. Jadi ini juga mendorong para pelaku pasar untuk kemudian melakukan profit taking karena indeks sudah reach topnya posisi sekarang. Sehingga ada kecenderungan mengalami aksi profit taking yang dilakukan oleh domestic investor maupun foreign investor. Meskipun foreign investor sebenarnya pada akhir pekan kemarin masih mencatat net buy ya, malah ya. Jadi lebih banyak domestic investor itu melakukan aksi profit taking semata. Tetapi yang perlu dicermati itu sehingga kecenderungan profit taking itu membuat kecenderungan harga saham juga akan mengalami tekanan. Sehingga yang dilakukan oleh para trader ataupun investor lebih baik adalah menunggu sampai dengan posisi-posisi retracement berikutnya. Yes, kalau kita cermati satu persatu lockdown misalnya, oke lah sejumlah negara sudah menerapkan lockdown yang cukup ketat begitu sehingga menghantui kembali begitu aktivitas perekonomian yang sudah mulai bergerak tapi tertahan kembali dengan pandemi yang justru semakin meluas adanya varian-varian baru. Tidak terkecuali di Indonesia meskipun tidak lockdown full begitu tapi kan penerapan dari PPKM pun juga diperpanjang Pak sampai dengan 8 Februari 2021. Sementara vaksinasi yang harusnya bisa
menjadi game changernya ekonomi Indonesia. Demikian juga dengan SWF begitu. Ini juga menjadi salah satu harapan bagi Indonesia tentunya begitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi di kuartal 1, kuartal 2 dan mungkin seterusnya di sepanjang tahun 2021. Akankah itu seharusnya bisa melawan Pak tekanan yang terjadi saat ini atau memang cukup kuat tekanan dari pandemi ini? Ya, saya melihat bahwa ini kan tekanan ataupun aksi profit taking lebih banyak berjangka pendek ya. Kalau kita melihat. Jadi kalau kita melihat katalis positif seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, seperti misalnya SWF, kemudian juga beberapa action yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan di negara-negara dunia juga dalam posisi menerapkan kebijakan suku bunga yang sangat-sangat kondusif untuk pertumbuhan ya. Misalnya di SCB saja 0%, kemudian di Bank of Japan juga sekitar minus 0,1%. Minggu ini mungkin di Amerika The Fed juga akan lakukan kebijakan sama. Indonesia sendiri mempertahankan suku bunga rendah. Ini menjadi sentimen positif berjangka menengah dan panjang. Artinya profit taking yang terjadi sekarang ini mungkin hanya lebih jangka pendek saja. Karena pertama yang menjadi concern para trader, tapi bagi para investor maupun para trader, kita mesti mencermati level-level retracement dari market ya. Karena itu adalah posisi yang paling bagus juga untuk kembali untuk masuk ke pasar saham itu. Baik, tapi kalau kita cermati dari valuasi, Anda katakan itu menjadi poin kedua yang harus dicermati juga oleh investor selain lockdown adalah valuasi dari pasar indeks atau pasar modal kita pun yang sudah cukup tinggi begitu. Memang 5.000 kemarin sempat tersentuh 6.504 gitu ya, menjadi level tertinggi di sepanjang tahun ini. Tapi apakah memang kejadian profit taking yang terjadi kemarin ini peluangnya masih akan terus berlanjut Pak? Dalam artian ini sudah cukup tinggi, saatnya memang kita konsolidasi sehingga memberikan ruang lagi nih untuk indeks sedikit ya bernafas begitu Pak Fendi. Ya, kalau dibilang bahwa indeks sudah tinggi, menurut saya juga relatif itu debatable, dan bahkan kalau saya melihat bahwa potensi indeks tahun ini bisa sampai level 6.800 sampai dengan 7.200. Artinya dari valuasi fundamental masih dalam posisi yang cukup strong. Kalau kita consider semua faktor-faktor yang yang menjadi katalis positif maupun risk dari market itu sendiri. Nah, kita melihat kalau dari sisi valuasi, saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini masih ada potensi sebenarnya tahun ini untuk mengalami apresiasi. Nah, yang kedua adalah kita lihat beberapa sektoral juga seperti yang bisa disampaikan ya, dengan adanya mulai di berdirinya SWF Indonesia ataupun INA, itu juga memberi dorongan yang positif bagi sektor-sektor strategis seperti misalnya sektor jalan tol, ya, infrastruktur, konstruksi, ya, dan beberapa bahkan karena ini kan SWF ini akan bekerja untuk mendorong sektor-sektor strategis ya, bahkan tidak hanya sektor-sektor utama seperti tadi, mungkin adalah industri halal, kemudian juga industri kesehatan dan lain sebagainya nanti akan juga akan menjadi area-area yang dikerjakan oleh SWF ini yang memang dia memiliki karakteristik private equity, long term debt, kemudian financing ataupun equity financing ataupun project financing. Jadi ini akan lebih banyak terdorong juga menjadi sentimen positif. Presiden sudah menyebutkan beberapa waktu lalu begitu memang dana yang akan masuk dalam SWF ini sekitar 20 miliar dolar Amerika. Ini pun belum ditambah dari tabungan ataupun dana yang akan disetor nih oleh pemerintah sendiri, Pak Fendi. Kalau kita lihat memang dananya cukup besar ya, ada sekitar 15 triliun rupiah, kemudian belum ditambah dari BUMN lainnya. Nah, apakah dana yang sangat besar ini pun akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia, dan tadi sektor-sektor pun yang akan mendapatkan berkahnya adalah sektor konstruksi, infrastruktur yang seperti Anda sampaikan Pak Fendi. Ya, kalau kita melihat dari kacamata injeksi pertama mungkin tidak terlalu besar. Kita belajar pengalaman dari ada 3 SWF di dunia, yaitu satu adalah Temasek, kemudian yang kedua adalah Hasanah Nasional dari Malaysia, kemudian juga terakhir adalah Mubadala yang dari Abu Dhabi ya. Mereka rata-rata startingnya adalah dari level yang rendah. Sebut saja Temasek mulai dari 0,5 billion US dollar sampai dengan kurang lebih sekitar 2 billion US dollar. Kemudian sampai dengan bergerak terus-menerus secara gradual sampai tahun 2008 saja sudah mencapai level 145 billion US dollar, dan sekarang sudah double and triple sampai dengan posisi sekarang. Indonesia tidak menutup kemungkinan mulai dari situ secara bertahap kemudian mengundang potensial investor baru dari beberapa negara dengan pendekatan G2G gitu saja ya.
Nah ini akan lebih prospektif di masa yang datang. Lebih baik memulai meskipun dari dana yang mungkin tidak terlalu besar, tapi itu akan menjadikan stimulus atau sentimen positif, terutama mengerjakan proyek-proyek yang strategis yang utama. Oke, paling tidak kita sudah ada dana yang bisa digunakan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dari pembangunan infrastruktur dan sektor konstruksi pun juga akhirnya diuntungkan. Kalau misalnya Pak Fendi kita coba cermati nih, misalnya sektor konstruksi, ada beberapa saham-saham yang memang sempat mengalami tekanan yang cukup dalam sepekan terakhir ya, seperti ada Waskita Karya, kemudian beberapa emiten konstruksi BUMN lainnya. Anda melihat ini justru menjadi peluangkah di tengah indeks yang Anda katakan juga valuasinya cukup mahal sehingga masih ada koreksi-koreksi sehat yang terjadi di sepanjang pekan ini. Jadi Anda melihat ini justru peluang Pak atau masih wait and see dulu? Ya, saya melihat ini adalah suatu peluang. Jadi lebih banyak peluang ya ketika kita melihat consider terlalu besar terhadap risiko. Karena memang beberapa sentimen positif ataupun katalis memang sudah terlihat. Baik. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi memang ya betul mungkin SWF yang menjadi katalis positif untuk saham-saham sektor konstruksi ya. Ya seperti misalnya Adikarya, Waskita Karya dan lain sebagainya. Namun demikian kita perlu juga melihat secara lebih detail dari emiten fundamentalnya, apakah ini sudah over value ataupun masih under value. Nah, karena itu dia. Banyak spesifik sekali. Bisa saja kenaikan harga yang terjadi di pasar itu lebih banyak karena overreacted karena kabar gembira ini. Baik. Nah, kita sebagai trader maupun investor mesti cross check satu persatu dari sisi valuasi apakah ini masih murah atau masih dalam posisi maksud saya sudah terlalu mahal. Kalau kita lihat secara fundamental, yang paling menarik kalau misalnya Anda cermati begitu Pak Fendi secara mungkin skala prioritas saja begitu. Yang Anda jagokan apa nih di tengah pelemahan dari sektor konstruksi yang terjadi dalam belakangan ini. Dan kalau kita lihat pada saat pre-opening hari ini pun masih berlanjut nampaknya tekanan jual yang terjadi di sektor konstruksi. Misalnya saja Wijaya Karya begitu. Pre-opening hari ini sudah melemah 2,04% di level 1920 Pak Fendi. Apa yang bisa kita lihat berarti kalau misalnya fundamental yang harus dijadikan sebagai tolak ukurnya? Ya, kalau kita melihat yang pertama adalah secara fundamental dengan adanya informasi ini kalau kita masukkan data-data fundamental barangkali masih dalam posisi prospektif, artinya masih dalam posisi under value. Namun kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendek terutama, kita lihat seperti Anda sebutkan tadi, misalnya adalah Wika ataupun Wijaya Karya. Kita lihat memang dalam posisi yang tertekan sejak pada 2 hari pekan kemarin. Support level ada di kisaran 1.850. Jika itu yang perlu dicermati, ya lebih banyak ini karena technical. Nah, lebih baik dicermati di kisaran 1.850. Jika kemudian bertahan, maka itu kemudian ada peluang lagi untuk para trader maupun investor untuk melakukan akumulasi kembali. Baik, itu dia level support 1.850 yang perlu dicermati untuk Wijaya Karya begitu Pak Fendi ya? Ya. Oke, nanti seperti apa dengan beberapa emiten konstruksi lainnya ditahan dulu. Kita akan jeda sebentar Pak Fendi dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.